Pernahkah Anda mendengar kata visualisasi? Mungkin akhir-akhir ini kita sering mendengarnya. Visualisasi bukan hanya membantu memprogram otak dalam mencapai tujuan, namun juga mengatasi cemas maupun serangan panik. Hal inilah yang menjadikan visualisasi semakin populer saat ini, di mana setiap orang dalam kesehariannya terkadang mendapatkan masalah, ditambah kejadian serangan panik yang tiba-tiba sudah menjadi umum, karena hampir semua orang memegang ponsel pintar, yang mana di situ banyak sekali sampah yang membuat orang cemas, khawatir, panik, stres. Sebenarnya, visualisasi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, hanya melihat foto, video, atau melihat sekitar. Sebab visualisasi berfokus pada negosiasi atau bentuk pertemuan antara dua pihak. Negosiasi tidak harus dengan orang, bisa juga dengan pikiran kita, yang bersama-sama mencari hasil yang baik. Untuk itu diperlukan sebuah komunikasi. Secara tidak sadar juga, kita sering berkomunikasi dengan diri sendiri, yaitu antara kita dan pikiran kita. Entah itu mengambil keputusan, membahas solusi untuk menyelesaikan tugas, maupun mengatasi masalah emosi, panik, cemas, dan lain-lain. Kita melompat sedikit ke tahun 2008, yang mana ada cerita menarik di gelaran Olimpiade Beijing 2008 dari seorang juara renang. Bagi yang suka olahraga ini pasti tidak asing mendengar nama Michael Phelps, atau dijuluki si manusia ikan. Phelps mempunyai pelatih namanya Bowman. Sebuah keberuntungan bagi Phelps, pasalnya selain Bowman pelatih renang yang handal, namun dia juga seorang intuitif yang suka mengamati segala sesuatu yang dirasakan orang lain. Si Bowman ini tahu bahwa Phelps bisa menjadi juara. Selain karena posturnya yang ideal untuk berenang, Phelps juga memiliki kapasitas untuk terobsesi menjadi juara. Namun Bowman melihat ada masalah pada muridnya itu. Phelps sangat emosional, sulit menenangkan diri sebelum perlombaan dimulai. Hal itu dikarenakan peristiwa perceraian orang tuanya pada saat dia umur 9 tahun. Phelps bermasalah dalam mengatasi stres. Hal ini bisa menjadi momok menakutkan jika sampai serangan panik itu tiba-tiba datang di saat Phelps dalam posisi bertanding. Bowman berpikir untuk menciptakan kemenangan kecil setiap hari. Selain mengajari teknik renang, dia harus menjadikan Phelps bermental tangguh. Maka dari itu Bowman membuat rutinitas yang benar. Selain latihan yang disiplin, Bowman juga membuat rutinitas latihan mengendalikan emosi, yaitu visualisasi dan relaksasi. Bowman menyuruh ibunya Phelps membacakan buku relaksasi dengan keras, yang mana supaya Phelps rileks, tidak tegang sebelum tidur. Selain itu, Bowman juga memberikan video rekaman, yang mana ia menyuruh Phelps untuk menontonnya setiap hari sebelum tidur, dan membayangkan dia sedang berenang. Sampai-sampai Phelps hafal setiap detiknya. Rekaman video itu merupakan visualisasi mental perlombaan yang sempurna. Ketika latihan dimulai, Bowman memberikan sinyal kepada kepala Phelps. Bowman akan berteriak, putar rekaman videonya. Dan sebelum perlombaan dimulai, Bowman berbisik, siapkan rekaman videonya. Dan apa yang terjadi? Phelps siap membabat habis perlombaan itu dengan perasaan tenang. Bowman melihat rutinitas tambahan itu ampuh, yaitu kebiasaan berupa visualisasi dan relaksasi. Karena kebiasaan itu terbukti membuat Phelps bermental tangguh. Phelps telah melawan monster emosinya, dan seketika kehidupan Phelps juga teratur dengan sendirinya. Latihan teratur, diet, meditasi, olahraga. Phelps juga selalu rileks sebelum beranjak tidur. Sebenarnya ini sudah menjadi hal umum dalam bidang sains. Ketika kemenangan kecil diraih, maka secara tidak sadar manusia mengarah pada kemenangan-kemenangan kecil lainnya, dan lama-kelamaan akan menjadi kemenangan besar. Misalnya, ketika Anda berolahraga seminggu sekali karena ingin meredakan stres dengan pekerjaan yang menumpuk. Namun ketika Anda menyukai efeknya, lama-kelamaan Anda akan setiap hari berolahraga. Dan seketika juga, kemenangan kecil lainnya akan tumbuh, seperti bangun tidur lebih cepat dan lebih bugar, kerja lebih fokus, ketemu orang lebih pede, mengerjakan bisnis lebih bahagia, cepat mendapatkan solusi. Ya udah, kita lanjut lagi. Saatnya kembali ke Beijing. Ketika perlombaan dimulai, mental Phelps benar-benar diuji. Ketika melompat, Phelps tahu dia salah menggentam air, sehingga kacamata renangnya kemasukan air. Pada putaran kedua, pandangannya semakin kabur, dan putaran ketiga dia tidak bisa melihat. Bagi semua perenang, kehilangan pandangan saat perlombaan bisa membuat panik. Namun apa yang terjadi? Phelps tetap tenang, karena Phelps sudah mengantongi kebiasaan berlatih keras dan juga pemrograman otak agar tenang. Phelps juga pernah berlatih pada situasi lampu kolam dimatikan. Perlu digarisbawahi, Phelps benar-benar sudah menyiapkan semuanya, dari latihan hingga kendali emosi. Jadi ketika dia menghadapi kejutan, dia tidak akan panik. Phelps tetap rileks dan berenang dengan kekuatan penuh.
Dia tidak tahu apa yang terjadi, namun ia dipandu video yang ia tonton setiap malamnya. Pada ayunan ke-19, Peps hanya mendengar teriakan-teriakan penonton. Dan ia tidak tahu penonton bersorak untuk dia atau peserta yang lain. Namun otaknya berkata kurang 3 ayunan lagi. Setelah 3 ayunan, Peps menyentuh dinding. Dan ia melihat di skor. Ada tulisan besar WR. Artinya apa? Ya, rekor dunia. Selain menyabut medali emas, dia juga memecahkan rekor dunia renang. Setelah perlombaan selesai, para wartawan menanyakan bagaimana rasanya berenang di perlombaan penting tanpa bisa melihat. Peps menjawabnya itu kemenangan besar, hasil dari kemenangan kecil setiap hari. Apa yang kita pelajari dari kisah orang yang dijuluki manusia ikan itu? Kita harus melihat keseluruhan yang terjadi. Jika kita tidak ingin tersesat, jangan alergi terhadap fakta. Peps menjadi pemenang bukan hanya hasil visualisasi, relaksasi, afirmasi, namun juga latihan keras, disiplin, dan kebiasaan-kebiasaan baik lainnya yang dilakukan setiap hari. Semuanya saling berkaitan satu sama lain. Selain mempunyai kemampuan skill tinggi karena disiplin latihan dan komitmen, dia juga mempunyai kemampuan untuk mengendalikan emosi. Sekarang waktunya balik pada diri kita. Jika kita menginginkan sukses, makmur, lalu hanya bervisualisasi, relaksasi, afirmasi, bahkan law of attraction pun, namun tidak bekerja keras, kurang disiplin, tidak komitmen, ya sulit dan gak tercapai-capai. Semuanya saling menghubung satu sama lain. Sedikit tidak mengenakan, namun memang itulah kehidupan. Kadang kebenaran juga bersumber dari suara yang membuat sesak di hati. Kemenangan besar dimulai dari kemenangan kecil, namun kemenangan besar bukan hasil dari kemenangan kecil, tapi lebih spesifik pada penumpukannya. Jadi kuncinya disiplin dan komitmen. Tanpa itu, Anda masih berada di pijakan yang sama.